Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaikha dengan NIM 22811131033 kelas A21 pada mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Strategi Pendanaan dan Keberlanjutan Inovasi Pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama yaitu sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Untuk mendukung inovasi, lembaga pendidikan Islam harus kreatif dalam menggali berbagai sumber dana. Beberapa sumber dana yang umum digunakan antara lain yang pertama itu dana pemerintah seperti bantuan operasional sekolah atau BOS, hibah khusus atau program bantuan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Sumber dana yang kedua yaitu dana ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang potensial untuk mendukung pengembangan kurikulum, pelatihan guru maupun beasiswa. Sumber dana yang ketiga yaitu donatur individu dan lembaga filantropi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber dana yang keempat yaitu kemitraan dengan sektor swasta seperti CSR dari perusahaan-perusahaan yang peduli pada pendidikan. Sumber dana yang kelima yaitu unit usaha mandiri seperti koperasi sekolah atau pelatihan keahlian berbasis pesantren yang menghasilkan pemasukan tambahan. Yang kedua, strategi pengelolaan dana inovasi. Strategi pengelolaan yang dapat diterapkan antara lain yang pertama yaitu perencanaan keuangan yang matang dengan menyusun anggaran khusus untuk inovasi jangka pendek dan jangka panjang. Strategi yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas agar setiap penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait. Strategi yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Strategi yang keempat yaitu investasi pada sumber dana manusia, misalnya dalam bentuk pelatihan guru, pengembangan kompetensi manajemen, atau workshop inovasi. Yang ketiga, tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan. Meski peluang pendanaan cukup banyak, lembaga pendidikan Islam tetap menghadapi berbagai tantangan seperti tantangan yang pertama yaitu terbatasnya akses terhadap dana ziswaf atau CSR karena kurangnya koneksi atau belum adanya sistem penyaluran yang optimal. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya SDM yang kompeten di bidang manajemen keuangan sehingga dana yang ada belum dimaksimalkan secara optimal. Tantangan yang ketiga yaitu inovasi yang tidak terintegrasi dengan visi lembaga menyebabkan program tidak berlanjutan atau bahkan ditinggalkan. Tantangan yang keempat yaitu ketergantungan pada sumber dana tertentu yang membuat inovasi sulit bertahan jika sumber tersebut berhenti. Manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan. Peran manajemen sangat krusial dalam memastikan pendanaan inovasi bisa berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh tim manajemen antara lain yang pertama itu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti lembaga zakat, NGO, pendidikan, dan sektor swasta. Yang kedua, menyusun roadmap inovasi agar setiap program punya arah dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, menegakkan literasi keuangan, terutama di kalangan pengelolaan lembaga pendidikan agar bisa merancang strategi pendanaan yang kreatif. Yang keempat, membangun budaya inovasi yang tidak hanya tergantung pada dana, tetapi juga pada pola pikir terbuka dan semangat berinovasi seluruh elemen lembaga. Baiklah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu inovasi dalam pendidikan Islam bukan hanya soal ide cemerlang, tetapi juga bagaimana ide tersebut bisa dijalankan dan dipertahankan. Untuk itu dibutuhkan strategi pendanaan yang beragam
pengelolaan yang baik, manajemen yang visioner, serta keterlibatan semua pihak dalam menjaga keberlanjutan inovasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.